Halo guys, selamat datang di Ungovilian Channel. Kali ini kita berada di sesi tutorials. Kali ini gue akan sharing bagaimana cara memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi digital Korlantas. Tutorial ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, karena SIM gue itu masa berlakunya akan berakhir di tanggal 13 November nanti. Jadi kemarin gue udah perpanjang SIM gue melalui aplikasi digital Korlantas ini ya. Gua perpanjang 2 SIM sekaligus, yaitu SIM A dan SIM C gua. Sebelum ke tutorial, gua mau kasih beberapa info dulu ya. Jadi aplikasi yang kita gunakan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah aplikasi digital Korlantas itu sendiri untuk pengajuan perpanjangan SIM. Terus yang kedua itu aplikasi eRequest. Ini adalah aplikasi untuk semacam tes kesehatan. Dan yang ketiga adalah aplikasi EPSI. Ini adalah aplikasi semacam untuk tes psikologi. Terus ada 4 dokumen yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah foto fisik iktp, yang kedua foto fisik SIM, yang ketiga foto tanda tangan di atas kertas putih, dan yang keempat adalah pas foto. Pas fotonya ini harus berlatar belakang biru ya. Oke, kita mulai tutorialnya. Setelah aplikasi digital Korlantas dibuka, nanti kita akan diminta untuk input nomor HP. Terus abis itu kita diminta untuk SMS ke nomor yang tertera ya. Nah, SMS ini butuh pulsa ya. Jadi kemarin gue coba yang tanpa pulsa itu gagal. Jadi gue coba yang kedua kali itu setelah isi pulsa dan berhasil. Oke, setelah kirim SMS-nya berhasil, nanti akan ada notifikasi kalau nomor ponsel kita udah terverifikasi ya. Terus kita diminta untuk membuat PIN. Setelah kita buat PIN, kita diminta untuk melengkapi data. Di situ kita diminta untuk masukkan nomor induk kependudukan kita, terus nama sesuai iktp, dan alamat email. Habis itu kita disuruh verifikasi iktp dengan menggunakan foto wajah kita. Seperti ini nih contohnya. Setelah itu kita akan diminta untuk menentukan kita itu mau memperpanjang SIM A atau SIM C ya. Di sini pilih aja sesuai dengan kebutuhan lu. Setelah itu kita disuruh masukin nomor SIM-nya ya. Nah, setelah proses ini berhasil, maka SIM kita itu akan muncul di aplikasi ya. SIM digital kita itu akan muncul di aplikasi seperti ini. Terus kalau email kita belum diverifikasi, akan ada notifikasi supaya kita verifikasi email terlebih dahulu ya. Terus kita ke langkah selanjutnya ya. Di sini ada keterangan tentang syarat perpanjangan SIM. Kita lanjut. Di sini kita akan diminta untuk melengkapi data yang dibutuhkan, yaitu nomor SIM. Terus abis itu kita disuruh upload fisik KTP, terus foto fisik SIM, foto tanda tangan, dan juga pas foto yang berlatar belakang biru. Oke, setelah itu data yang tadi udah kita input itu akan direkap dan ditampilkan seperti ini ya. Tapi ada data juga yang perlu kita lengkapi lagi. Habis itu kita akan ditampilkan ke halaman yang menanyakan hasil request jasmani dan juga hasil tes psikologi ya. Di situ ada lingkaran yang buat checklist, tapi kalau kita coba checklist itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai tombol yang ada di bawah itu, yang tulisannya adalah cek kelengkapan data. Tapi kalau kita belum tes, maka kita nggak bisa ngelewatin tahap ini. Jadi buat ngelewatin halaman ini, kita harus terlebih dahulu tes kesehatan melalui aplikasi eRequest dan juga tes psikologi melalui aplikasi EPSI. Terus abis kita selesai di 2 aplikasi tersebut, kita bisa kembali ke aplikasi digital Korlantas, terus kita klik cek kelengkapan data ini. Nanti kalau kita udah selesai, dia akan otomatis berhasil. Nah, kalau berhasil nanti checklistnya akan muncul seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu nyambungin aplikasi eRequest sama aplikasi EPSI-nya secara manual. Dia akan otomatis berdasarkan NIK yang udah kita input. Terus lokasi Setpas ini dari aplikasinya itu nggak ada ketentuan kita harus milih yang mana ya. Tapi kita harus pilih lokasi Satpas yang terdekat dengan rumah kita atau tempat tinggal kita ya. Berhubung gue tinggal di Jakarta, jadi gue pengennya tuh milih yang di Jakarta.
Tapi kebetulan kemarin yang di Jakarta itu lokasi satpasnya cuma satu, yang di Depok. Jadi gue pikir kalau gue pilih yang di Depok nanti takutnya lama karena cuma ada satu di Jakarta. Jadi kemarin gue pilih lokasi satpasnya yang di Jawa Barat. Kenapa gue pilih Jawa Barat? Karena menurut gue Jawa Barat itu nggak terlalu jauh dengan Jakarta ya. Terus di sana juga ada 5 satpas. Jadi kemarin gue pilih yang Polrestabes Bandung. Habis itu kita akan disuruh buat input rekening pengembalian ya. Ini kalau misalnya pengajuan perpanjangan SIM kita itu gagal karena tidak memenuhi syarat atau karena alasan yang lain ya, nanti dana kita akan dikembalikan. Habis itu kita dikasih opsi SIM-nya itu mau kita ambil ke satpas atau mau dikirimkan ke alamat kita. Kemarin gue pilih dikirimkan ya ke Jakarta karena gue nggak mungkin ngambil ke Bandung. Jadi gue di sini melengkapi data untuk pengirimannya. Pengirimannya ini melalui pos ya. Terus habis semua itu selesai, kita akan diminta untuk mengecek kembali atau konfirmasi data ya. Jadi data-data yang udah kita input itu akan ditampilkan ulang. Jadi kita bisa cek kalau misalnya ada yang salah, kita bisa edit lagi. Terus di situ juga kita akan ditampilin rincian biaya yang harus kita bayar ya. Kemarin gua kena 116.501. Habis itu kita klik simpan data, terus akan ditampilkan halaman pembayaran ya. Di sini langsung kita pilih saja, pilih metode pembayarannya. Nah, perlu diketahui juga kalau si Digital Korlantas ini pembayarannya itu ke rekening BNI ya. Tapi tenang aja, meskipun di sini pembayarannya itu ke rekening BNI atau lebih tepatnya itu virtual account BNI, kita itu bisa bayar dengan bank lain ya. Kemarin gue bayar pakai Mandiri atau Living Mandiri dan itu berhasil. Setelah pembayaran berhasil, kita itu bisa mantau progres pengajuan SIM kita seperti ini. Ini gue ada 2 karena yang pertama adalah SIM A dan yang kedua adalah SIM C. Kebetulan punya gue ini progresnya udah 80% ya. Besok kemungkinan SIM fisiknya akan sampai ke rumah gue. Oke, itu dia tutorial yang bisa gue share kali ini. Jika lo suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jika lo suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalau gue update video baru lo dapat notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa.